Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dalam kajian bersanad pilihan, yaitu pada kajian nahwu dan shorof dari nol. Semoga kesempatan ini terus berlanjut sehingga kita dapat istiqomah menghadiri majelis-majelis ilmu agama. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita termasuk dari umat beliau yang mendapatkan syafaat beliau dan dikumpulkan bersama dengan beliau di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para peserta kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sesi terakhir kemarin kita telah mengulas, kita telah mengkaji bersama pelajaran ke-6. Namun karena sempitnya waktu, maka sesi latihannya kita tunda pada pertemuan berikutnya. Kalau tidak salah seperti itu, ya. Jadi kita belum mengulas, belum membahas latihan dari pelajaran ke-6. Oke, iya. Sambil menunggu peserta yang lain agar bisa bergabung dalam kajian ini, ada baiknya mari kita evaluasi lagi, mari kita ulangi lagi materi yang ke-6 kemarin. Ya, sebelum kita lanjut pada sesi latihan, ada baiknya kalau kita ulangi lagi materi yang telah kita kaji, kita bahas bersama pada pertemuan yang lalu. Ya, Bapak Ibu bisa membuka di PDF yang telah kami share di grup Bapak Ibu masing-masing, pelajaran ke-6. Tema i'rabnya isim, rofa, dan nasab. Mohon izin saya akan juga menampilkan pada screen Bapak Ibu sekalian agar mudah untuk kita bahas bersama.
Baik, inilah pelajaran terakhir yang telah kita kaji bersama pada pertemuan yang lalu, pada Senin malam Selasa yang lalu. Jadi kita pada pertemuan terakhir yang lalu telah mengkaji tema i'rab, rofa, dan nasab, di mana di sini i'rab, rofa, dan nasab bagi isim, ya, bukan bagi fi'il. Kenapa? Karena i'rab, rofa, dan nasab adalah i'rab yang bisa masuk pada isim, juga bisa masuk pada fi'il. Jadi tidak khusus bagi isim dan juga tidak khusus bagi fi'il. Dua i'rab ini adalah dua i'rab yang bisa masuk pada isim dan juga bisa masuk pada fi'il. Baik, kaidah yang pertama langsung saja. Di antara perbedaan lain antara jumlah ismiyah dengan na'at man'ut adalah apabila pada jumlah ismiyah maka mubtada khobarnya selalu beri'rab rofa atau dibaca rofa. Sedangkan pada susunan na'at man'ut maka na'at i'rabnya tergantung pada status man'utnya. Ya. Jadi kalau khobar dan mubtada dan khobar itu selalu beri'rab rofa. Ya. Dalam keadaan apapun selalu mereka beri'rab rofa. Sedangkan na'at dan man'ut tidak. Na'atnya tergantung man'utnya dan man'utnya tergantung posisinya, statusnya sebagai apa. Kalau dia statusnya sebagai fa'il maka ya otomatis beri'rab rofa, atau sebagai mubtada atau sebagai khobar maka otomatis beri'rab rofa. Namun apabila dia statusnya sebagai maf'ul maka i'rabnya bukan rofa, akan tetapi i'rabnya nasab. Nah, jadi man'ut i'rabnya bisa berubah-ubah tergantung statusnya sebagai apa. Nah, sedangkan na'at i'rabnya mengikuti man'ut. Kalau man'ut i'rabnya rofa, na'at juga ikut rofa. Kalau man'ut i'rabnya nasab, maka na'at juga ikut nasab. Ya, jadi ini perbedaan yang lain antara jumlah ismiyah dengan susunan na'at man'ut. Nah, sekarang i'rab itu apa? I'rab itu adalah perubahan akhir kata karena perbedaan amil yang masuk pada kata itu. Ya. Jadi i'rab itu perubahan yang terjadi pada akhir kata karena ada amil yang masuk pada kata tersebut. Ya. Saya contohkan. Ya, baik. Contoh kata Zaid. Ya, contoh kata Zaid, nama orang. Zaid ini nama orang ya, Bapak Ibu. Terkadang dia akan berharokat Dhamma, Zaidun. Ya. Terkadang dia juga akan berharokat fathah, Zaidan. Terkadang dia juga akan berharokat kasroh, Zaidin. Nah, apa yang menentukan dia berharokat dhamma, berharokat fathah, berharokat kasroh? Yang menentukan adalah amil yang masuk padanya. Ya, saya contohkan
Ja'a Zaidun. Ra'aitu Zaidan. Marartu bi Zaidin. Ya. Ini ja'a Zaidun. Ra'aitu Zaidan. Marartu bi Zaidin. Ya. Ya. Silakan Bapak Ibu fokus pada ya, silakan Bapak Ibu fokus pada kata terakhir, pada huruf terakhir dari kata zaitun. Ya. Yang pertama adalah zaidun dengan di dhammah, yang kedua zaidan dengan di fathah, yang ketiga zaidin dengan di kasrah. Ya. Ja'a zaidun artinya telah datang Zaid. Ja'a artinya telah datang. Ya. Ra'aitu Zaidan artinya saya telah melihat Zaid. Ra'aitu artinya saya telah melihat. Marortu bi Zaidin artinya saya telah bertemu dengan Zaid. Marortu artinya saya telah bertemu. Ya. Jadi apa yang membuat terkadang dibaca Zaidun, terkadang dibaca Zaidan, terkadang juga dibaca Zaidin? Apa yang menyebabkan perbedaan itu? Perbedaan bacaan tersebut. Yang menyebabkan adalah amil yang masuk pada kata Zaid. Ya. Jadi amil yang masuk pada kata Zaid yang menyebabkan apa posisinya atau statusnya ya berubah-ubah, itulah yang menyebabkan Zaid harokannya juga berubah-ubah. Contoh ja'a artinya telah datang. Ya. Ja'a ini amil. Ya. Karena ja'a adalah perbuatan, ya, kata kerja yang membutuhkan pelaku, ya siapa yang datang? Ya kan pasti ada yang datang. Siapa namanya? Zaid. Nah, Zaid berarti Zaid di sini posisinya sebagai fa'il, statusnya sebagai fa'il. Nah, sehingga dan fa'il itu i'rabnya rofa, maka harus dibaca rofa sehingga di dhammah. Jadi Zaidun amilnya adalah ja'a. Kemudian Zaidan amilnya adalah ra'aitu. Ya. Ra'aitu artinya melihat. Saya melihat. Saya telah melihat. Nah, saya telah melihat ini adalah kata kerja. Dia butuh fa'il atau tidak? Butuh subjek atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena sudah disebutkan. Saya telah melihat. Nah, subjek tidak butuh. Tapi karena melihat itu butuh, karena kata kerja melihat itu butuh objek, butuh sasaran, apa yang dia lihat, siapa yang dia lihat, maka Zaidan menjadi objek dari ro'a itu. Atau dalam istilah nahwu disebut maf'ul bih. Dan maf'ul bih hukumnya nasab. Ya. I'rab nasab tandanya fathah. Oleh karena itu Zaidan di fathah. Jadi itu sebabnya Zaid dibaca Zaidan. Ya. Di sini dia statusnya atau posisinya sebagai maf'ul bih dan maf'ul bih pasti dibaca nasab dan tanda nasabnya di sini adalah fathah. Sehingga di sini amilnya apa? Amilnya ra'aitu, ya. Amilnya adalah ra'aitu.
Ini saya kasih warna biru ya. Nah, sekarang marortu bi Zaidin, saya telah bertemu dengan Zaid. Nah, di sini kira-kira amilnya yang mana? Marortu atau ba? Di sini amilnya adalah ba. Ya. Ba, bi, ini ba yang di kasro ini, dialah amilnya. Ya, ini yang saya warnai biru. Jadi kenapa di sini amilnya hanya satu huruf? Ya, dia meskipun hanya satu huruf, akan tetapi dia hitungannya satu kata karena dia adalah huruf jar, ya, yang berarti dengan. Jadi karena Z ini kemasukan huruf jar, maka harus ber'irab jar. Nah, i'rab jar tandanya adalah kasroh. Oleh karena itu di sini dia di kasroh. Berarti maratu bi Zaidin amilnya adalah ba, huruf jar ba. Ya. Saya kira sudah jelas ya, Bapak Ibu. Baik. Kembali lagi ke PDF. Dalam kaidah bahasa Arab, i'rabnya isim itu ada 3. Ya, jadi isim itu sebenarnya memiliki 3 i'rab. Artinya terkadang ber'irab dan dengan salah satu i'rab yang ada 3 tersebut. Apa saja 3 i'rab tersebut? Yang pertama adalah rafa, yang kedua nasab, dan yang ketiga adalah jar. Ya, yang ketiga adalah jar. Nah, isim jika berstatus sebagai mubtada dan khobar, maka pasti dibaca rafa sebagaimana ditegaskan di atas tadi. Ya. Namun sekarang ya oke, kita sudah tahu bahwa mubtada dan khobar itu pasti dibaca rafa. Namun sekarang tanda rafanya apa? Iya kan? Seperti zaitun, tanda rafanya dhammah. Adakah tanda rafa yang lain? Ada. Nah, di sini apabila isim tersebut mufrad, baik mudzakkar maupun muannats, maka tanda rafanya adalah dhammah. Begitu juga jika isim tersebut jamak taksir atau jamak muannats salim, tanda rafanya sama yaitu dhammah. Contoh ya, yang mufrad al-bi'ru amikun, mufrad muannats ar-rukbatu kabiratun. Kemudian jamak taksir al-buyutu jadidatun. Jamak taksir ar-rijalu jamiluna. Kemudian jamak muannats salim al-mudarrisatu mujtahidatun. Ya, al-mudarrisatu mujtahidatun. Nah, sekarang apabila isim tersebut itu musanna, maka akhirnya ketambahan alif dan nun. Akhirnya ketambahan alif dan nun. Ya. Yang tanda rafanya adalah alif. Sedangkan nun adalah sebagaimana disebutkan oleh ulama nahwu sebagai pengganti dari tanwin pada isim mufrad. Ya, kalau isim mufrad kan rojulun. Ya. Rojulun, tolibun, jadidun. Nah, ketika dia menjadi musanna maka tidak ditanwin lagi. Akan tetapi tanwinnya diganti dengan nun menjadi rojulani, tolibani, jadidani. Jadi itu alasan kenapa tanda rofanya adalah alif bukan nun. Ya. Sementara apabila isim tersebut jamak mudzakkar salim maka tanda rofanya adalah waw. Ya, di akhirnya ketambahan waw dan nun. Namun tanda rofanya sebagaimana disebutkan oleh ulama nahwu adalah wawunya bukan nunnya. Ya, jadi berikutnya ya, apabila isim tersebut dibaca nasab sama perinciannya dengan rofa, artinya apa? Artinya apabila dia isim mufrad maka tandanya apa? Apabila dia isim musanna maka tandanya apa? Dan apabila dia berupa jamak maka tandanya apa juga. Jadi ketika isim ini beri'rab nasab
apabila dia statusnya sebagai isim mufrad, apabila dia isim mufrad atau jamak taksir, maka tanda nasabnya adalah fathah. Contoh kabiron, kabiratan, amikon, ini mufrad mudzakkar, kabiratan mufrad muannas, rijalan jamak taksir. Kemudian huruf terakhir jamak muannas salim itu di kasroh ya. Kalau tadi isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim semuanya sama harokatnya yaitu dhammah. Nah, sekarang isim mufrad dengan jamak taksir harokatnya sama yaitu fathah. Sedangkan jamak muannas salim harokatnya berbeda yaitu apa? Yaitu kasroh ya, yaitu kasroh. Contoh mujtahidatin. Dan untuk isim musanna akhirnya ditambahi ya nun. Ya, akhirnya ditambahi ya nun sebelum ya di kasroh dan nunnya di fathah ya. Maaf, sebelum ya di fathah dan nunnya di kasroh itu kaidah isim musanna ya. Dan jika dia jamak mudzakkar salim, maka di akhirnya juga ketambahan ya nun, namun sebelum ya di kasrah dan nunnya di fathah. Jadi itu perbedaan antara rafa dengan nasab. Baik, langsung saja masuk pada sesi latihan. Ya, ini sangat mudah. Ya, seperti biasa saya eh, persilahkan Bapak Ibu barangkali ada yang ingin mencoba membantu saya ya menjawab pertanyaan yang ada di si latihan ini ya, di bagian latihan ini. Baik, adakah yang ingin membantu saya menjawab? Silakan Bapak Ibu. Yang nomor 1 dulu. Ya, ini sangat mudah karena jawabannya ada ya. Apa itu i'rab? Ya. I'rabnya isim itu ada berapa? Sebutkan. Baik, adakah yang ingin membantu saya menjawab sesi latihan nomor 1 ini? Pertanyaan nomor 1. Baik, ya. Oh ya, baik, maaf. Iya, oke. Yang barangkali ada yang ingin apa membantu menjawab, namun di mute bisa angkat tangan ya, biar dibantu untuk membuka mute-nya. Ya, silakan Mbak Mawar. Yang nomor 1, Ustaz. Oke, silakan. Ingin mencoba? Yang Arab. Apa itu i'rab? Apa itu i'rab? Adalah perubahan akhir kata karena perbedaan amil-amil yang masuk kepada kata tersebut. Ya, benar sekali. I'rab adalah artinya perubahan yang terjadi pada akhir kata. Jadi i'rab itu ya ketika panjenengan ya ketika Anda sekalian itu membahas tentang i'rab, maka jangan melihat awal katanya atau tengah-tengah katanya, tapi lihatlah akhirnya ya. Karena i'rab ini adalah perubahan yang terjadi di akhir kata. Nah, perubahan ini disebabkan oleh apa? Yang disebabkan oleh
berbedanya amil yang masuk pada kata tersebut. Baik, i'rabnya isim ada berapa? I'rabnya isim ada berapa? Oke. Oke, Mbak Fatimah. Baik. Ada 3. Iya, oke. I'rabnya isim ada berapa, Mbak Fatimah? I'rab isimnya ada 3. Oke. I'rab isim ada 3. Apa saja? Sepertinya Ibu Fatimah ya. Ya, maaf. Apa saja, Ibu Fatimah? Yaitu 3 itu apa saja? rofa, nasab, dan jar. Rafa, nasab, dan jar. Oke, terima kasih ya. I'rab isim itu ada 3, yaitu rafa, nasab, dan jar. Baik. Berikutnya, bacalah teks berikut ini. Ya, jadi kita diminta untuk membaca. Ya, karena tidak lengkap apabila kita hanya mengkaji teori saja, tapi tidak kita praktekkan. Ya. Di sini panjenengan semua ditampilkan kata berbahasa Arab yang tidak ada harokatnya. Ya. Tapi sebenarnya kata-kata ini sangat familiar apabila dia gemar membaca tulisan Arab, ya, sangat familiar. Bacalah teks berikut ini lalu terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Jadi kita diminta untuk membaca kemudian menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sepertinya langsung saja digabung dengan pertanyaan ketiga, yaitu sebutkan i'rab kata yang bergaris bawah. Ya, jadi ada 3 yang diminta membaca, yakni mengharokati. Kemudian yang kedua, menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, menyebutkan i'rab kata yang bergaris bawah. Baik, siapa yang ingin membantu saya menjawab soal latihan ini? Boleh angkat tangan ya, untuk dibantu membuka mikrofonnya. Baik, sepertinya Ibu Fatimah, silahkan. Baik, setelah Ibu Fatimah, Mbak Mawar. Oke, silakan Ibu Fatimah. Bismillahirrahmanirrahim. At-tawilatu jadidatu fil buyuti al-kabirati. Sahih. Fil buyutil kabirati. Artinya? At-tawilatu. At-tawilatu itu meja. At-tawilatu itu beberapa meja artinya. At-tawilatu meja, ajadidu. Ajadidu. Al-jadidatu. Al-jadidatu baru. Fi di dalam. Oke. Fi di. Iya, Al-buyuti. Al-buyuti rumah. Al-kabiroti besar. Al-kabiroti besar.
meja baru di dalam rumah besar gitu Pak. Arti keseluruhannya seperti itu Pak. Maaf, sepertinya gangguan sinyal ya, Bapak Ibu, maaf. Baik, kita lanjutkan, nggih. Silakan Ibu Fatimah. Atau wilatul jadidatu fil buyutil kabirati, meja yang baru. Meja yang baru di dalam rumah yang besar. Artinya seperti itu, Bro. Ya, di dalam rumah yang besar. Benar. Berikutnya. As-sholawatu al-mafrudatu wajibatun ala muslimin. Artinya? As-sholawatu sholat al-mafrudatu wajib. Sholat fardu. Sholat al-mafrudatu artinya apa, Tat? Ya, fardu. Iya. Fardu ya. Ya. Wajibatun wajib ala atas muslimin orang muslim. Orang ya, Islam. Orang Islam. Sholat fardu wajib atas orang Islam. Baik. Atas orang Islam. Berikutnya. Ya fazu mahmudun al-wudu'a. Oke. Maaf Ibu Fatimah ya. Sepertinya kita meninggalkan pertanyaan yang ketiga. Ya. Sebelum terlampau jauh, bisa disebutkan atau wilatu itu i'rabnya apa? Kembali lagi ke atau wilatu i'rabnya rofa. Rofa, oke. Al-jadidatu rofa i'rabnya fi jar seperti itu, Tat. Iya, oke. Fi huruf jar, baik. Al-buyuti i'rabnya jar kasroh. I'rabnya jar. Al-kabirati jar kasroh. Oke. Kalimat yang kedua, as-sholawatu. As-sholawatu rofnya rofa domah. Rofa, benar. Al-mafrudatu rofa. Wajibatun I'rabnya? Kalau tanwin tuh gimana? Tidak masalah, baik domah atau domah tanwin sama. Berarti rofa nggih. Rofa, benar. Ala nasab. Huruf jar. Ya mana? Ala huruf jar Ya, ala itu huruf jar. Baik. Muslimin. Ala huruf jar. Nggih. Muslimin. I'rabnya? Muslimin jar. I'rabnya jar, benar. Baik, kalimat yang ketiga. Ya fadhu rofa domah. Muhammadun rofa al-wudu'i. Dibaca dulu, kemudian diterjemahkan, baru i'rabnya. Ya fadhu Muhammadun al-wudu'i. Mahmudun. Al-wudu'a. Oh, al-wudu'a ya. Iya, oke. Artinya?
Yahfadzu wajib, Yahfadzu artinya mahmud. menjaga. Yahfadzu itu artinya Oh menjaga. iya, yahfadzu menjaga, mahmud. Mhm. Mahmudun Mahmud ini nama orang. nama Seperti Ibrahim, Muhammad, ya. Mahmudun nama Mahmud. orang. Iya, benar. Muhammad artinya. Mahmud Al-wudu'a, itu artinya orang yang terpuji. Tapi di sini ya kita artikan Mahmud ya karena dia nama orang. Baik, Mahmud menjaga al-wudu'a apa? Wudu. Baik. Yafadzu rofa, mahmudu rofa, al-wudu'a nasab. Nasab. Benar Al-wudu'a sekali. rofa, nasab. Iya, benar, nasab. Jadi karena dia di fathah ya, karena dia isim mufrad. Satu kalimat lagi. Baik. Oke, sebentar, Tat. Oke. Kalau di Al-Quran gaya ilmu tajwid kan kalau A itu saya pikir itu kan ada alifnya Tat ya. Ini makanya saya bacain tadi. Tadi saya mau baca nggak ada alifnya seperti itu. Agak bingung saya Tat al-wudu'a ini. Oh, iya oke. Baik. Di sini alif lamnya Kan bukan karena ada fathahnya kalau di gimana iya. Tat? Iya, bukan karena apa ya? Bukan karena idhofah. Kalau susunan idhofah maka yang beralif lam itu baru dikasrah seperti Baitullahi, Abdullahi, Abdurrahmani. Ya, akan tetapi di sini posisinya bukan sebagai idhofah, tapi sebagai apa? Ibu al-wudu'ah. Sebagai Objek. ya, sebagai objek atau maf'ul bih ya kalau dalam istilah nahwu. Sebagai maf'ul bih. Sehingga berirab nasab dan tanda nasabnya adalah fathah karena dia isim mufrad ya. Karena dia isim mufrad. Baik, satu kalimat berikutnya. Ini isim mufrad nggih, Tat? Iya. Nggih. Nggih. Al-mudarrisani al-jamilani mujtahidani fil i'tikafi. Benar. Artinya? Al-mudarrisani berapa? Al-mudarrisani. Pengajar. Iya, dua pengajar laki-laki. Perempuan. Laki-laki. Iya, karena tidak ada taknya. Kalau perempuan al-mudarrisatani. Ada taknya. Mudarrisatani ya. Nggih. Pengajar laki-laki al-jamilani yang bagus. Al-jamilani yang ganteng. Mujtahidani. Apa artinya mujtahidani? Bu Fatimah. Bersungguh-sungguh. Mujtahid ya. Iya. Mujtahidani bersungguh-sungguh di dalam i'tikafi. Apa artinya i'tikaf? Diam ya Tadi. I'tikaf. Iya. Jadi dua orang laki-laki. Dua orang laki-laki yang tampan. Yang tampan. Bersungguh-sungguh di dalam i'tikaf. Iya. Dua guru laki-laki yang tampan bersungguh-sungguh dalam beriktikaf. Baik. Sekarang i'rabnya al-mudarrisani. Al-mudarrisani jar
karena kasroh irofnya. Al-jamilani Oke. jar Al-mudarrisani ini dia statusnya atau jenisnya ya atau apa ya? Al-mudarrisani ini mufrad, musanna atau jamak? Ibu Fatimah. jamak. Loh, tadi katanya Jamak. dua orang laki-laki, dua guru laki-laki. Laki-laki. Kalau dua berarti musanna. Musana. Ya, Sana. musanna. Nah, musanna tanda rofaknya adalah alif nun yang nunnya di kasroh. Jadi di sini dia statusnya sebagai rofa, ya. Statusnya sebagai rofa. I'rabnya rofa, alasannya adalah karena dia mubtada, ya. Jadi tidak mungkin kata yang beri'rab jar itu disebutkan pertama, ya, tanpa maksudnya mendahului huruf jarnya. Tidak mungkin. Nah, di sini al-mudarrisani kan disebutkan pertama, ya kan? Nah, pasti dia tidak beri'rab jar karena sebelumnya tidak ada huruf jarnya. Dan selain itu dia juga karena jatuh atau terletak pertama itu biasanya statusnya sebagai mubtada dan mubtada beri'rab rafa. Nah, di sini kenapa akhirnya berupa alif nun? Alasannya karena dia musanna, ya. Jadi al-mudarrisani di sini i'rabnya rafa, ya, Bu Fatimah. Nggih. Al-mudarrisani rofa. Rafa. Al-jamu statusnya sebagai musana. I'rabnya? Caranya i'rabnya rofa. Rafa. Bagus. Mujtahidani. Al-mujahidani rofa. Al-itikafi Al-itikafi apa i'rabnya? I'rabnya jar. I'rabnya jar, benar. Apa? Kenapa? Karena kemasukan huruf jar ya, yaitu fi. Fi tadi ya, kemasukan ya. fi ini ya tadi. Benar. Sebelumnya ada fi. Nggih, sebelumnya ada fi-nya. Baik, terima kasih Ibu Fatimah. Kita berikan kesempatan kepada yang lainnya. Boleh? Baik, silahkan Mbak Mawar untuk melanjutkan. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza masjidun syadidun. Maknanya ini masjid baru, yang baru. Iya, oke. Masjidun i'rabnya? Masjidun rafa. Syadidun rafa. Iya, benar. Berikutnya, kalimat berikutnya. Al-mudmadatu sunnatun fil wudu'i. Berkumur sunnah dalam wudu. Adalah sunnah dalam wudu. Al-mudmadatu itu rafa, sunnatun rafa fil wudu'i. Itu khafat jar. Iya, al-wudu itu i'rabnya jar. Baik. Kalimat berikutnya. Yaqra'ut tullabu al-kutuba. Murid-murid itu sedang membaca kitab-kitab. At-tullabu itu rafa, al-kutuba itu nasab. Nasab, bagus. Alasannya kenapa? Al-kutuba nasab. Karena dia masuk mubtada dan khabar.
al-kutuba nasab alasannya karena menjadi maf'ul bih ya. Ya, maf'ulun. Iya, benar. Berikutnya As-salatu wajibatun. Mhm. Salatu wajib. benar. Salatu rafa wajibatun rafa. Oke, benar. As-sholatu rafa wa wajibatun rafa. Kalimat berikutnya Al-mudarrisuna al-mahiruna hadiruna. Guru-guru laki-laki ya al-mahirun yang pandai. Apa? Guru laki-laki yang pandai itu hadiruna apa? hadir. Hadir, benar. Sekarang i'rabnya Al-mudarrisuna itu karena jamak mudzakkar salim. Al-mudarrisuna i'rabnya Apa ya? rofa. Ya. Rafa. I'rabnya rofa, tandanya waw karena dia jamak mudzakkar salim. Baik, al-mahiruna Al-mahiruna itu sama rofa. sama rofa, benar. Hadiruna Hadiruna itu rofa juga. benar. Hadiruna rofa. Baik. Kalimat berikutnya Isti'malu awanil dhahabi wal fiddati haramun. benar. Menggunakan bejana dari emas dan perak itu haram. Ya, menggunakan bejana emas dan perak haram. I'rabnya Isti'malu rofa benar. rofa Al-dhahabi al-dhahabi wal fiddati itu al-dhahabi wal fiddati i'rabnya enggak tahu. i'rabnya jar ya. Jar ya? I'rabnya jar. Tanda jarnya kasroh ya. Baik, haramun Itu rofa. i'rabnya rofa. Baik, sekalian diselesaikan dua kalimat terakhir. Al-hayadu damun kharijun min farajil mar'atil balighati. Artinya Al-hayadu haid adalah darah yang keluar dari faraj atau kemaluan perempuan yang Ya. telah balik. baik. Apa i'rabnya? Al-hayadu rafa damun rafa kharijun rafa min farajil mar'atil balighati itu jar karena dimasuki ya. Iya. Farji, al-mar'ati, al-balighati semuanya jar. Tandanya kasrah, benar. Kalimat terakhir Hafizu Muhammadun ad-darsain. ad-darsain ya, oke. Muhammadun itu rafa, ad-darsain itu itu karena Artinya dulu hafidhah. Muhammad menghafal dua pelajaran. Iya, Muhammad menghafal dua pelajaran. Baik. Sekarang i'rabnya Muhammad rafa, ad-darsain Muhammad itu rafa, ad-darsain itu apa? Statusnya sebagai apa? Sebagai maf'ul bi. Berarti i'rabnya i'rabnya nasab ya, i'rabnya nasab. Maf'ul itu pasti nasab ya. Jadi ini kaidah. Mubtada khobar pasti rofa, fa'il pasti rofa, dan maf'ul itu pasti nasab. Jadi ini harus diingat selalu.
Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan sesi latihan dari pelajaran ke-6 ini. Untuk pelajaran berikutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu pelajaran ke-7. Ya, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberikan keistiqomahan. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan bacaan tahlil, sholawat dan istighfar. Namun sebelumnya, maaf, barangkali ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri. Bisa resen, bisa angkat tangan apabila tidak bisa terbuka mikrofonnya. Ada yang ingin ditanyakan? Ustaz, Anda mau nanya Ustaz? Ya, silakan. Nah, tadi isti'malu awanid dhahabi wal fiddah itu kan dhahabi wal fiddah itu maf'ulun bih ya Ustaz? Bukan. Jadi Az-zahabi wal fiddah di sini, az-zahabi karena dia menjadi mudhof ilaih. Ya, awanid dhahabi jana emas. Nah, sedangkan al-fiddati di sini karena dia menjadi atof. Ya. Jadi i'rabnya mengikuti az-zahabi yang statusnya sebagai ma'tuf alaih. Bisa dipahami? ulang Ustaz, az-dhahabi tadi Ustaz. Az-zahabi kenapa dibaca jer? Alasannya karena dia menjadi mudhof ilaih. Ya, mudhof ilaih itu pasti dibaca jer ya. Abdullahi lafzul jalalah Allah di sini berharokat kasrah karena dia ber-i'rab jer sebab menjadi mudhof ilaih. Abdurrahmani ya, Baitu Zaidin ya, dan sebagainya, masih banyak lagi. Sedangkan yang al-fiddati, awanidzabi wal fiddati, al-fiddati kenapa dibaca jer? Alasannya karena menjadi atof ya, karena menjadi atof. Karena menjadi ma'tuf ya, jadi ma'tuf. Sudah ada lagi? Baik, kalau tidak ada, mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan tahlil, sholawat dan istighfar. Semoga ilmu yang kita bahas, kita kaji bersama, diberikan, dijadikan sebagai ilmu yang manfaat dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan tahlil, sholawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.